Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaivan Noval. Kali ini dalam video kali ini saya akan memperjelaskan bab sistem pernapasan. Pengertiannya yaitu merupakan sebuah sistem untuk menghisap oksigen di udara untuk kebutuhan tubuh hidup sehari-hari. Alat pernapasan untuk manusia itu bentuknya kayak gini. Dalam sistem pernapasan ada beberapa bagian, yaitu dalam salah satunya itu hidung. Itu berfungsi sebagai alat pernapasan dan indera pembantu yang mula-mulanya dari sini. Bentuk hidungnya seperti segini, ada di atasnya ada bulu hidung, di dekat mulutnya ada lubang hidung dan seterusnya, dan ada lubang hidung. Selanjutnya ada faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga belut ke kerongkongan dengan hidung ke tenggorokan. Dalam gambar tersebut, faring terbagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Bagian nasofaring itu di bagian rongga hidung, orofaring itu di sebelahnya mulut, laryngofaring itu sambungan antara yang selanjutnya. Selanjutnya ada laring, yaitu melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. Yang bagian ungu itu termasuk laring. Selanjutnya ada trakea. Trakea merupakan pipa yang panjang kira-kira 9 cm. Trakea tersusun atas 16 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk C. Trakea itu di ujung-ujungnya terbagi menjadi 2 jalur. Satu jalurnya untuk ke paru-paru kanan dan satu jalurnya untuk kiri. Bronkus yaitu sebuah bagian cabang yang menuju paru-paru untuk menyambung trakea dengan 2 paru-paru. Bronchus itu cabangnya bronkus. Selanjutnya nggak ada sih. Selanjutnya ada alveolus. Fungsi alveolus adalah untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Bentuknya seperti buah anggur, dan dilindungi atau dikelilingi oleh jaringan darah. Yang terakhir itu paru-paru. Fungsinya untuk menarik oksigen dan mengeluarkan CO2 lalu menahannya di dalam. Bentuk paru-paru kanan lebih besar daripada kiri, karena kiri ada di tengah-tengahnya ada jantung. Mekanisme pernapasan. Berdasarkan otot yang berperan aktif pada proses pernapasan pada manusia terdapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada itu otot yang berperan aktif dalam pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk, yaitu otot di antar rusuk yang di depan dengan paru-paru. Proses memasukkan udara itu namanya inspirasi, dan proses mengeluarkannya itu ekspirasi. Inspirasi itu volume rongganya dada membesar, kalau ekspirasi itu rongga dadanya mengecil. Dan selanjutnya ada pernapasan perut, yaitu teknik pernapasan yang dilakukan dengan membantuan diafragma, yaitu otot besar yang memisahkan rongga dada dan perut. Diafragma itu di bawahnya paru-paru, yaitu fungsinya yang tadi saya sebutkan itu untuk memisahkan rongga dada dengan perut. Frekuensi pernapasan, yaitu jumlah pernapasan yang bisa dilakukan oleh seorang dalam semenit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah nafas, yaitu 1. Umur. Bayi dan orang yang lebih umur usia yang lanjut itu pernapasan memiliki frekuensi pernapasan yang lebih banyak dibanding orang yang dewasa. Karena kalau bayi itu sistem pernapasannya kurang besar, kalau
orang yang usianya sudah lanjut itu karena otot di paru-parunya itu kurang kuat. Selanjutnya ada jenis kelamin. Frekuensi pernapasan wanita pada umumnya lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini disebabkan wanita pada umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil daripada laki-laki sehingga frekuensi bernapasnya lebih banyak. Lalu ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensi pernapasan. Ini berhubungan erat dengan peningkatan proses metabolisme di tubuh. Semakin kita cepatnya metabolisme tubuh, kita semakin banyak oksigen yang diperlukan untuk melakukan proses metabolisme, untuk memproduksi energi untuk kita memproduksi suhu tinggi agar tidak dingin. Selanjutnya ada fungsi tubuh. Hal ini mengakibatkan jumlah energi yang diperlukan untuk menyangga tubuh tidak terlalu besar sehingga frekuensi pernapasan juga rendah. Seperti kalau kita saat duduk, kita kan tidak perlu memakai banyak energi kan. Kalau gitu kan tidak banyak memerlukan proses metabolisme, jadi kita tidak perlu banyak udara yang masuk untuk memproduksi energi. Selanjutnya ada kegiatan tubuh. Orang yang banyak melakukan kegiatan itu memerlukan lebih banyak energi yang dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan kegiatan. Alasannya yang tadi saya sebutkan, yaitu karena proses metabolisme untuk memproduksi energi itu memerlukan oksigen, makanya banyak memerlukan menghisapkan oksigen. Selanjutnya ada volume udara pernapasan. Setiap kali gerakan bernapas, sepertujuh kapasitas vital udara mengalirkan ke dalam dan keluar dari paru-paru. Gerakan demikian sekitar 16-20 kali per menit. Total ventilasi sekitar 8-10 kl. Pada orang yang giat bernapas, frekuensi gerakan bernapas dapat meningkatkan sampai 50 kali per menit. Total ventilasi menjadi sekitar 20 liter. Di bawahnya ada data matematika, volume dan cadangan kapasitas lebih tinggi, ya gitulah, silakan dibaca sendiri. Selanjutnya ada jenis pernapasan pada manusia, yaitu ada udara tidal, komplementer, suplementer, residu, dan kapasitas vital paru-paru. Kalau tidal itu biasanya disebut dengan udara bernapas biasa. Komplementer merupakan udara yang bisa masuk setelah melakukan inspirasi biasa. Udara suplementer yaitu merupakan udara yang bisa kita keluarkan atau dihembuskan dengan sekuat-kuatnya dari dalam tubuh. Residu itu namanya udara yang masih ada di dalam paru-paru walaupun sudah dikeluarkan semuanya adalah udara residu. Kapasitas vital paru-paru itu merupakan kapasitas total dari penjumlahan antara udara tidal, komplementer, dan udara suplementer. Selanjutnya ada gangguan pada sistem pernapasan. Ada asfiksi, yaitu kelainan atau gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan atau gangguan penggunaan oksigen oleh jaringannya. Asma, yaitu gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksinya otot polos pada trakea. Rongga saluran orang normal itu lebih luas dibandingkan orang yang asma. Di samping penjelasannya ada gambar. Selanjutnya ada emfisema, yaitu sebuah penyakit yang terjadi karena tidak normalnya atau abnormalitas susunan dan fungsi alveolus. Akibatnya itu terjadi inefisiensi pengikatan O2 sehingga pernapasan menjadi sulit. Selanjutnya ada pneumonia atau logenteking, yaitu penyakit radang paru-paru yang disebabkan Diplococcus pneumoniae. Dalam penyakit ini alveolus diisikan cairan atau nanah karena terkena penyakit Diplococcus pneumoniae.
Yang normal itu tidak ada apa-apa dalam bronkiolus. Selanjutnya ada anthracosis, yaitu kelainan pada alat pernapasan yang disebabkan oleh masuknya debu tambang. Jika masuk ke debu silikat disebut silikosis. Itu keadaan paru-paru yang membolong karena terkena debunya tambang, yaitu debu batu bara ataupun bahan-bahan lainnya yang menyebabkan paru-paru bolong. Cara memelihara alat pernapasan itu ada beberapa cara. Yaitu satunya ada menjaga kesehatan alat pernapasan seperti tidak menghirup rokok. Selanjutnya ada mencegah zat-zat yang merusak alat pernapasan seperti tidak menghirup rokok, yaitu dalam rokok ada namanya tar, namanya zat tar. Itu menyebabkan paru-paru itu kotor dan dia berfungsi dengan normal. Merawat alat pernapasan samalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar, yaitu menggunakan air purifier di rumahnya agar tidak ada debu yang masuk ke paru-paru. Sekian dari dalam video kali ini, mau materinya selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.